Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi, halo semuanya. Kami dari kelompok 3 mata kuliah teknologi pembelajaran akan mempresentasikan tentang analisa SWOT mengenai aplikasi Elsa Speak. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 terdiri atas 3 orang. Yang pertama ada Hanayanti, kedua saya sendiri Muhammad Iqbal Lode, dan ketiga ada Immanuel Petrus Kristiawan Tomasoa. Nah, sebelum kita mulai, apa sih itu aplikasi Elsa Speak? Barangkali teman-teman ada yang pernah dengar. Nah, jadi aplikasi Elsa Speak adalah aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang menggunakan AI, Artificial Intelligence, untuk membantu meningkatkan kemampuan pronunciation penggunanya atau kemampuan pengucapan, tentunya dalam bahasa Inggris. Elsa Speak akan mendengarkan pengucapan pengguna, kemudian membandingkan dengan pengucapan bahasa Inggris yang benar, dan akan memberikan umpan balik tentang bagian mana sih yang butuh perbaikan. Jadi di Elsa Speak ini akan mendengarkan pengucapan kita yang dibandingkan dengan native speaker itu sendiri sebagai parameternya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang strength atau kekuatan, atau apa sih keunggulan dari Elsa Speak ini. Nah, yang pertama, keunggulannya adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Kenapa sih Elsa Speak bisa meningkatkan keterlibatan siswa? Kita perlu tahu bahwa keterlibatan siswa untuk belajar itu pasti berkaitan dengan umpan balik atau rekan belajar seperti itu. Walaupun banyak ya teman-teman yang mungkin ketika belajar bahasa Inggris tidak punya partner. Nah, di Elsa Speak ini teman-teman bisa belajar sendirian tanpa partner. Kenapa? Karena Elsa Speak sangat membantu dalam melatih pelafalan bahasa Inggris yang pastinya seringkali akan sulit dikuasai oleh pembelajar yang non-native, karena aplikasi ini memberikan umpan balik real time, membantu pengguna untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sebab salah satu keunggulan lain dari Elsa Speak ini, aplikasi ini menggunakan AI, kecerdasan buatan, yang bisa mendeteksi di mana sih pengucapan kita yang salah dan memberikan umpan balik di sini yang salah dan memberikan saran-saran. Tentunya ini akan meningkatkan semangat belajar, ya kan? Seperti itu. Itu salah satu keunggulan Elsa Speak. Yang kedua adalah aksesibilitasnya. Ya betul, Elsa Speak dapat diakses dari mana saja karena aplikasi ini berbasis online, sehingga pengguna atau teman-teman sekalian bisa belajar bahasa Inggris dari mana saja dengan metode self-study atau pembelajaran mandiri yang membuat teman-teman bisa menjadi pembelajaran yang fleksibel dan mudah diintegrasikan dengan rutinitas sehari-hari, yang tentunya di mana saja. Artinya teman-teman butuh koneksi internet ya, yang ini sangat memudahkan kita untuk belajar sambil melakukan kegiatan lainnya, seperti itu. Yang ketiga, keunggulan dari Elsa Speak adalah mendukung berbagai cara belajar. Ya pasti dong, kita semua punya cara belajar yang berbeda-beda. Yang ini merupakan salah satu keunggulan dari Elsa Speak. Aplikasi ini bisa mengakomodasi semua pembelajaran kita. Yang pertama, kenapa sih? Karena di Elsa Speak menyediakan materi yang bervariasi berdasarkan level pengguna bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman pemula atau amatir atau yang mungkin udah intermediate atau sebagainya, itu bisa terakomodasi menurut tingkat kemampuan teman-teman. Karena di Elsa Speak tersedia berbagai macam materi, dan tentunya seperti yang saya bilang tadi adalah bantuan AI canggih. Yang terakhir, salah satu keunggulan Elsa Speak adalah dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Karena di Elsa Speak, aplikasi ini bisa digunakan oleh pelajar, pekerja, orang-orang kantoran, atau bahkan masyarakat pada umumnya, sehingga setiap orang bisa lebih mengasah kemampuan bahasa Inggris mereka dengan lebih baik, gratis, bisa diakses di mana saja. Yang pastinya harusnya Elsa Speak menjadi pilihan untuk kita semua dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih kelemahan Elsa Speak? Nah, kelemahannya akan disampaikan oleh teman saya. Oke teman-teman, itu tadi the strength atau kekuatan dari aplikasi Elsa Speak. Nah, sekarang kita lanjut ke weakness atau kelemahan dari aplikasi ini. Yang pertama itu ada masalah teknis. Nah, masalah koneksi atau error bisa saja terjadi pada aplikasi tersebut.
Contohnya untuk kebutuhan akan perangkat dan koneksi internet. Nah, untuk penggunaan aplikasi ini sepenuhnya bergantung pada teknologi mobile phone dan juga koneksi internet. Hal ini bisa menjadi kendala bagi pengguna di daerah dengan akses internet terbatas atau yang tidak memiliki perangkat yang kompatibel. Oke, yang mana bisa masuk di kesenjangan digital, yang mana tidak semua siswa memiliki akses ke teknologi digital atau akses dengan kecepatan internet yang sama. Contohnya untuk keterbatasan aspek pembelajaran, Elsa Speak sangat terfokus pada pelafalan dan tidak menawarkan latihan yang mendalam untuk aspek lain dari pembelajaran bahasa Inggris seperti tata bahasa, keterampilan, mendengarkan, menulis, atau kosakata secara komprehensif. Nah, yang ketiga itu ada ketergantungan. Di sini, potensi peserta didik menjadi terlalu bergantung dengan teknologi. Jika tidak ada teknologi, peserta didik akan menjadi bingung. Adapun juga keterbatasan interaksi dengan native speaker. Nah, aplikasi ini mengandalkan AI dan tidak memberikan kesempatan kepada pengguna untuk berinteraksi langsung dengan penutur asli, yang merupakan bagian penting dari proses pembelajaran bahasa itu sendiri. Adapun juga aplikasi ini tidak fokus pada konteks bahasa. Nah, aplikasi ini hanya menilai pelafalan kata-kata atau frasa individu tanpa mempertimbangkan konteks percakapan atau ekspresi idiomatik, sehingga kurang mendukung aspek keterampilan berbicara dalam percakapan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kurva pembelajaran. Nah, di sini pendidik membutuhkan pelatihan untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif. Baik teman-teman, sekarang kita masuk di opportunities atau peluang dari aplikasi Elsa Speak. Yang pertama itu ada inovatif. Nah, aplikasi ini membuat metode pembelajaran makin inovatif. Terus ada juga analitik data, di mana bisa melacak kemampuan dan menyesuaikan kebutuhan untuk pengguna. Nah, selanjutnya itu ada kolaborasi global, yang mana bisa memiliki peluang untuk berkolaborasi dengan pengguna di belahan benua lain. Dan juga ada peningkatan berkelanjutan, yang dimaksudkan pembaruan yang berkelanjutan dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran, khususnya dalam lingkup pembelajaran bahasa. Selain itu, teman-teman, ada juga permintaan global untuk pembelajaran bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris terus menjadi bahasa global yang penting. Dengan permintaan yang tinggi untuk pengajaran bahasa Inggris di berbagai negara, Elsa Speak ini memiliki peluang besar untuk menjangkau lebih banyak pengguna di seluruh dunia. Adapun juga integrasi dengan kurikulum sekolah atau kursus bahasa. Nah, aplikasi ini bisa digunakan sebagai alat bantu pengajaran di sekolah-sekolah atau lembaga kursus bahasa. Kolaborasi dengan intuisi pendidikan dapat meningkatkan adopsi aplikasinya di kalangan pelajar dan juga guru. Adapun juga pengembangan fitur untuk pembelajaran menyeluruh. Aplikasi ini dapat menambah fitur yang mendukung tata bahasa, kosakata, keterampilan mendengarkan, dan menulis, sehingga menawarkan pembelajaran bahasa Inggris yang lebih komprehensif dan menyeluruh. Peluang lainnya itu bisa ekspansi ke pasar non-Inggris, mengembangkan versi aplikasi untuk bahasa lain, atau bahkan menambahkan kemampuan multibahasa bisa membuka peluang untuk memperluas pasar ke pembelajar bahasa lain yang membutuhkan peningkatan pengucapan. Selanjutnya kita masuk pada bagian ancaman. Ancaman yang pertama adalah perubahan cepat teknologi. Evolusi teknologi yang berkembang dengan cepat membuat institusi kesulitan mengikuti perkembangannya, di mana selain Elsa Speak, banyak aplikasi yang turut hadir menawarkan pengalaman bahasa yang beragam. Dan aplikasi-aplikasi ini mungkin memiliki fitur yang komprehensif, seperti tata bahasa, mendengarkan, dan keterampilan menulis, yang mengurangi daya tarik dari Elsa Speak, sehingga institusi pun bingung untuk menerapkan atau mengintegrasikan aplikasi mana yang seharusnya dipakai dalam proses belajar mengajar. Ancaman yang kedua adalah terkait privacy atau privasi. Penggunaan dapat menimbulkan masalah terkait keamanan dan privasi data pengguna. Beberapa pengguna mungkin khawatir dengan penggunaan data suara mereka oleh aplikasi ini, terutama dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap privasi oleh keamanan data dalam teknologi berbasis artificial intelligence ini. Mungkin saja pengembang aplikasi ini mengambil data-data suara para pengguna dan menggunakannya dalam berbagai kejahatan.
Atau dengan kata lain, ada hacker-hacker yang mengambil data suara dari aplikasi ini dan menggunakannya untuk berbagai macam kejahatan di dunia ini. Ancaman yang ketiga adalah distraksi. Distraksi dapat menjadi pengalih perhatian yang mengarah pada penurunan konsentrasi siswa. Apabila siswa terlalu bergantung pada Elsa Speak, di mana mendengar dan melakukan semuanya berdasarkan aplikasi Elsa, pada saat di kelas tanpa aplikasi Elsa, siswa akan menjadi bingung apa yang seharusnya mereka lakukan. Karena selama ini, yang memberi arahan adalah Elsa Speak, dan mereka tidak berpikir dua kali untuk melakukan hal yang lain. Sehingga konsentrasi mereka di dalam kelas tanpa teknologi menjadi menurun, dan lambat laun menjadikan siswa tidak dapat melakukan apapun tanpa bantuan dari teknologi. Yang keempat adalah penolakan terhadap teknologi. Beberapa pendidik dan institusi menolak pengintegrasian teknologi karena mereka sudah terlalu nyaman dengan metode tradisional, khususnya di daerah-daerah kepulauan atau daerah-daerah 3T, ataupun sekolah-sekolah yang guru-gurunya sudah berumur atau sudah tua. Mereka pasti akan menolak pengintegrasian teknologi dalam proses pembelajaran, karena selama ini mereka mengajar memakai metode tradisional dan menganggap bahwa metode tradisional lebih baik dibandingkan yang lain. Kesimpulannya, yang pertama, kekuatan atau strength meningkatkan keterlibatan siswa dan memungkinkan jadwal yang fleksibel. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Beberapa siswa mengalami kesulitan dengan teknologi yang diperlukan untuk berpartisipasi sepenuhnya. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Dapat menganalisis data keterlibatan siswa untuk meningkatkan pembelajaran dan menawarkan konten yang lebih personal. Dan yang terakhir, ancaman. Ancaman keamanan cyber yang potensial dapat membahayakan data siswa dan mengarah pada masalah kepercayaan dalam penggunaan aplikasi Elsa Speak ini. Sekian dari kami, terima kasih.